are crazy, and we're not going to put it up. Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money, and so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control, when you add Venezuela and everything else, we have more than 50% of the world's supply. We don't need it, but we need it from the standpoint of protecting allies, et cetera, including Israel, including Saudi Arabia, including Qatar, including UAE. We're protecting all of them, and we've done a very effective job. So 4 months ago, these people had military that was very strong, by far the strongest probably in the Middle East. They were called the bully of the Middle East. Now they don't have a Navy. They have 159 ships underwater. They had a total of 159 ships. Now every one of them is underwater. They had 230 airplanes, attack planes. They're all gone. They're gone. They had tremendous radar. It's all gone. They had tremendous anti-aircraft. It's all gone. Sadly, their leadership is all gone. They had their first-tier leaders are all dead. Their second-tier leaders are all dead. Their third-tier leaders, who we're dealing with, more or less, some of them are already gone. And then you read fake news like your network, CNN, which is fake news. You read them, you have them say, well, actually, aren't they doing quite well? Let me just tell you, they have now inflation of over 300%. 4 months ago, they had inflation of 5%. Now they're at over 300, could be 350%. They made a deal, they broke it, probably 10 times. And they killed a lot of people. They killed our people. But the protesters, what they've done to the protesters, 52,000. Have you ever seen any of the burial lots where they're burying the protesters? They killed 52,000 protesters, and on my watch, they can't do any of that. So we have them in a position that they don't have any military. There's not a thing they can do about it. All they have is fake news, because they have the fake news would rather see us lose the war than win the war, which is really treasonous, in a certain way. So we're doing another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago, and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years, but nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. Kami update pemirsa, informasinya untuk minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 9,59% ke level $83,3 per barrel. Pemirsa, harga minyak melambung lebih dari 9% pada perdagangan Senin dan mencapai level tertinggi dalam 1 bulan setelah muncul kabar bahwa blokade laut Amerika yang mulai berlaku pada Selasa 14 Juli akan mencakup seluruh garis pantai, pelabuhan, terminal minyak Iran, serta seluruh kapal tanpa memandang bendera yang digunakan. Kebijakan tersebut kembali memicu kekhawatiran terhadap kelancaran pengiriman energi melalui Selat Hormuz. Kami update pemirsa, informasinya untuk minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 9,59% ke level $83,3 per barrel. Kemudian minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 9,42% menjadi $78,14 per barrel. Sebelumnya Presiden Donald Trump mengumumkan negaranya akan kembali menerapkan blokade laut terhadap Iran dan mengenakan pungutan sebesar 20% atas seluruh kargo yang dikirim melalui Selat Hormuz, menyusul kembali memanasnya aksi militer antara Washington dan Teheran. Analis menilai kebijakan tersebut ditambah serangan balasan dan berkurangnya lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap ketersediaan pasokan minyak dalam jangka pendek. Di sisi lain, Iran menegaskan tidak akan membiarkan Amerika Serikat ikut campur dalam pengelolaan Selat Hormuz. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Emiten jasa logistik dan energi PT RMK Energi Tbk resmi mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan stock split dengan rasio 1:5.
Ya, langkah ini diharapkan membuat harga saham lebih terjangkau bagi investor dan meningkatkan likuiditas perdagangan. PT RMK Energi Tbk atau RMKE akan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari semula Rp100 menjadi Rp20 per saham. Keputusan ini telah disetujui dalam RUU PSLB yang digelar pada 26 Juni 2026. Dengan rasio 1:5, satu saham lama akan menjadi 5 saham baru. Seiring pelaksanaan stock split, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan meningkat dari 4,3375 miliar saham menjadi 21,875 miliar saham. Sementara total modal dasar bertambah dari 14 miliar menjadi 70 miliar saham. Manajemen menilai langkah ini akan meningkatkan akses investor retail terhadap saham perseroan. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan negosiasi dimulai pada 17 Juli 2026. Recording date ditetapkan pada 20 Juli, sedangkan distribusi saham hasil stock split kepada pemegang saham dilaksanakan pada 21 Juli 2026. Dengan pelaksanaan ini, perseroan berharap likuiditas saham meningkat dan basis investor menjadi lebih luas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Jababeka Tbk melalui anak usahanya PT Graha Buana Cikarang membidik target marketing sales senilai 1,8 triliun rupiah dari sejumlah proyek pergudangan hingga residensial. Ya, Direktur PT Graha Buana Cikarang, Ivon Anggraini, menyatakan akan mengoptimalkan penjualan lahan industri, pengembangan proyek gudang multiguna Jababeka Beach Park, serta ekspansi residensial baru di Cikarang guna mengejar target tersebut. Adapun perseroan saat ini tengah mengembangkan Jababeka 9 yang merupakan fase terakhir pengembangan kawasan industri Jababeka. Kawasan tersebut akan difokuskan untuk kebutuhan manufaktur pergudangan hingga industri penunjang lainnya. Selain kawasan industri, perseroan juga mengandalkan proyek Jababeka Beach Park. Dari sisi pemasaran, proyek Beach Park dilaporkan mendapatkan respon positif di mana sejak diluncurkan sebanyak 270 unit telah terjual dengan kisaran harga 1,65 miliar hingga 2,5 miliar rupiah per unit. Ya, pemirsa, PT Mustika Ratu Tbk tetap optimistis industri kecantikan dan perawatan diri di Indonesia akan mencatat pertumbuhan hingga akhir 2026. Ya, untuk mengoptimalkan pertumbuhan, perseroan berkomitmen untuk memperkuat inovasi dan riset, memperluas distribusi omnichannel, serta mempercepat transformasi digital. PT Mustika Ratu Tbk tetap optimistis industri kecantikan dan perawatan diri di Indonesia akan mencatat pertumbuhan hingga akhir 2026 meski dibayangi pelemahan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian ekonomi global. Direktur Mustika Ratu Kusuma Ida Anjani mengatakan perseroan menilai fenomena lipstick effect memang terjadi di Indonesia. Namun perseroan menilai perubahan yang lebih besar justru berasal dari transformasi gaya hidup konsumen. Anjani memproyeksikan kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan diri masih menunjukkan tren positif karena telah bergeser menjadi bagian dari gaya hidup dan investasi terhadap kualitas hidup, bukan lagi sekedar kebutuhan sesaat. Karena itu perusahaan tidak melihat tren tersebut semata-mata sebagai fenomena sementara. Sementara itu, mengacu pada proyeksi Statista, nilai pasar industri beauty and personal care Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 10,55 miliar US dollar dan masih berpotensi tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi perseroan untuk memperkuat inovasi berbasis bahan alam Indonesia yang dipadukan dengan riset dan teknologi modern, memperluas distribusi omnichannel, serta mempercepat transformasi digital. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mengungkapkan ada 4 perusahaan dalam antrian atau pipeline yang bersiap melakukan aksi penawaran umum perdana saham pada semester 2 2026. Adapun 2 calon emiten masuk ke dalam kategori aset skala besar dengan nilai di atas 250 miliar rupiah. Sedangkan 2 lainnya merupakan perusahaan dengan aset skala kecil di bawah 50 miliar rupiah. Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 4 perusahaan dalam antrean atau pipeline yang bersiap melakukan aksi penawaran umum perdana saham pada semester 2 2026.
Berdasarkan data BI hingga Jumat 10 Juli 2026, total ada 7 emiten baru yang resmi melantai dengan total dana yang dihimpun dari publik mencapai 2,16 triliun rupiah. Sementara itu, merujuk pada klasifikasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, profil kapasitas aset dari 4 calon emiten yang mengantre kali ini memperlihatkan komposisi yang seimbang antara skala besar dan kecil. Sebanyak 2 perusahaan tercatat masuk dalam kategori aset skala besar dengan nilai di atas 250 miliar rupiah. Sementara 2 tempat tersisa dalam pipeline diisi oleh entitas usaha dengan aset skala kecil yang memiliki nilai di bawah 50 miliar rupiah. Dari sisi sektoral, sektor kesehatan menjadi motor penggerak utama dengan mengirimkan perwakilan terbanyak di dalam antreannya, yakni 2 perusahaan. 2 lainnya masing-masing dari sektor bahan baku dan konsumer non-siklikal. Direktur Penilaian Perusahaan BI Saidu Solihin mengatakan fokus otoritas bursa dalam pengawal IPO saham saat ini tidak hanya bertumpu pada pencapaian target kuantitatif, melainkan lebih mengutamakan kualitas fundamental calon emiten. Bursa Efek Indonesia menilai bahwa meningkatnya antrian IPO menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia tetap menjadi alternatif pendanaan yang menarik bagi dunia usaha. Namun demikian, pipeline bersifat dinamis karena setiap perusahaan memiliki kesiapan dan waktu yang berbeda dalam menentukan momentum pencatatannya. BI memastikan akan terus melakukan edukasi, pendampingan dan komunikasi dengan calon emiten beserta para pemangku kepentingan agar semakin banyak perusahaan yang siap memanfaatkan pasar modal. Berbagai sumber ada X Channel.